Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dul Hadi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sumedang. Di video ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah tentang penerapan budaya positif. Oleh karena itu, tujuan dari aksi nyata ini, melalui aksi nyata ini seluruh warga sekolah memahami dan bersama-sama menjalankan inti-inti dari konsep budaya positif. Mohon masukan dari Bapak Ibu jika ada konsep-konsep yang memang kurang tepat untuk dilaksanakan di pondok ini, misalnya ya jangan sukan-sukan untuk yuk kita sama-sama berdiskusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, membangun budaya positif. Nah, di sini kita ada istilah budaya positif. Tentu Bapak Ibu sekalian membayangkan sesuatu hal yang baik tentunya Bapak Ibu ya. Sesuatu yang baik, potensi-potensi baik, baik itu dalam diri kita, dalam diri anak, dalam diri komunitas kita, bahkan dalam sarana dan prasarana atau kekuatan yang ada di pondok kita tercinta tentunya. Maka disitulah kita berawal. Jadi sesuatu yang baik yang ada dalam diri kita, sesuatu yang baik yang ada dalam diri komunitas kita, rekan-rekan kita, semua pemangku kepentingan di kita, di pondok kita, dilihat apa sisi baiknya. Sehingga kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki oleh Pondok Modern Al-Aqsa di kita ini. Nah, maka yang pertama Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan anak, ada kita mengenal istilah kontrol. Biasanya kita sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai pembimbing kamar, sebagai pengasuhan, biasanya kita mengontrol anak, sehingga dikenal dengan istilah teori kontrol. Nah, di sini saya akan mencoba dari sisi psikologis, dari ahli psikologis yang bernama William Glasser. Nah, William Glasser ini mengatakan bahwa ada beberapa miskonsepsi mengenai makna kontrol di sini. Apa sih miskonsepsinya? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Ada mungkin yang berpendapat Bapak Ibu dari ilusi guru mengontrol murid ini? Atau dilanjut saja? Dilanjut saja. Belum connect. Nah, menurut Dr. William, bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Nah, kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ilusi bahwa guru mengontrol murid itu mungkin bisa benar, sebab anak itu ketika datang dari rumah, pamit ke orang tua, datang ke pondok, dia ingin dikontrol oleh gurunya, dia ingin dikontrol oleh pembimbingnya, dia ingin dikontrol oleh pemangku-pemangku yang ada di sekitaran pondok. Untuk apa? Tentunya dia memiliki tujuan supaya dia lebih baik. Jadi pada dasarnya muridlah yang membuka diri untuk diminta dikontrol oleh guru, bukan guru yang memiliki hak mengontrol murid. Sehingga ada teori ilusi guru mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahu ilusi Bu ya? Ilusi itu kan permainan. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dengan murid, kebebasan, sehingga anak gak canggung. Bu, minjem HP, mau chat ke mama, minta surat. Nah, itu sebagai teman. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, negatifnya, mana negatifnya Bapak Ibu? Nah ini, murid ketika kebutuhannya tidak dipenuhi oleh kita, murid akan kecewa. Si ibu mah tega,
Abi gak dikasih pinjam HP. Kenapa? Karena ngerasa sudah akrab teh Bapak Ibu sekalian. Maka hal lain yang mungkin timbul adalah dalam posisi teman ini adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu efeknya Bapak Ibu. Dia nggak percaya dengan guru yang lain. Sehingga lebih fokus misalkan ke Peli, Peli mau bager, musuhnya ada akrab dengan Abin, musuhnya fokus ke Peli. Ketika datang pada Adang, cuek, tak gitu. Efek negatifnya dari posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, kemudian Bapak Ibu, biasanya guru akan bersuara lebih lembut emang. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena kamu sudah melakukan ini. Sehingga anak menyadari, oh ya saya merasa bersalah. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya bahwa kamu itu tidak boleh begini. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu adalah kata-kata yang menjurus kepada merasa bersalah kepada anak. Nah, di posisi ini Bapak Ibu sekalian, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kalau mereka sudah jatuh, sudah masuk dalam rasa bersalah, mungkin bagi anak yang kuat, dia akan menyadari, oh itu salah, saya tidak boleh melakukan seperti itu. Bisa bangkit. Bagaimana dengan anak yang memang sudah down? Maka murid merasa tidak berharga. Kalau sudah percaya kepada tidak berharga seperti ini, apa yang terjadi? Sulit untuk diperbaiki Bapak Ibu sekalian. Dan telah mengecewakan orang tua yang disayanginya. Efektif betul ketika dia menyadari kesalahan, tetapi untuk membangkitkan motivasi dia, kadang-kadang kalau murid yang tidak kuat akan berpotensi seperti ini. Dia sudah tidak merasa berharga lagi, mengecewakan orang tuanya, sehingga apa yang terjadi? Putus asa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi jangka panjang, pembuat merasa bersalah tidak efektif, Bapak Ibu. Kemudian biasanya guru akan bersuara lebih lembut emang. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena kamu sudah melakukan ini. Sehingga anak menyadari, oh ya saya merasa bersalah. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya bahwa kamu itu tidak boleh begini. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu adalah kata-kata yang menjurus kepada merasa bersalah kepada anak. Nah, di posisi ini Bapak Ibu sekalian, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kalau mereka sudah jatuh, sudah masuk dalam rasa bersalah, mungkin bagi anak yang kuat, dia akan menyadari, oh itu salah, saya tidak boleh melakukan seperti itu. Bisa bangkit. Bagaimana dengan anak yang memang sudah down? Maka murid merasa tidak berharga. Kalau sudah percaya kepada tidak berharga seperti ini, apa yang terjadi? Sulit untuk diperbaiki Bapak Ibu sekalian. Dan telah mengecewakan orang tua yang disayanginya. Efektif betul ketika dia menyadari kesalahan, tetapi untuk membangkitkan motivasi dia, kadang-kadang kalau murid yang tidak kuat akan berpotensi seperti ini. Dia sudah tidak merasa berharga lagi, mengecewakan orang tuanya, sehingga apa yang terjadi? Putus asa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi jangka panjang, pembuat merasa bersalah tidak efektif, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dengan murid, kebebasan, sehingga anak gak canggung. Bu, minjem HP, mau chat ke mama, minta surat. Nah, itu sebagai teman. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, negatifnya, mana negatifnya Bapak Ibu? Nah ini, murid ketika kebutuhannya tidak dipenuhi oleh kita, murid akan kecewa. Si ibu mah tega
Abi gak dikasih pinjam HP. Kenapa? Karena ngerasa sudah akrab teh Bapak Ibu sekalian. Maka hal lain yang mungkin timbul adalah dalam posisi teman ini adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu efeknya Bapak Ibu. Dia nggak percaya dengan guru yang lain. Sehingga lebih fokus misalkan ke Peli, Peli mau bager, musuhnya ada akrab dengan Abin, musuhnya fokus ke Peli. Ketika datang pada Dadang, cuek, tak gitu. Efek negatifnya dari posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, kemudian Bapak Ibu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu nilai kebajikan. Ketika anak sudah meyakini akan keberadaan Tuhan, maka dia akan mengontrol dirinya untuk karya yang lebih baik. Terserah mau ada atau tidaknya disiplin dari luar, yang jelas kita mematuhi. Ketika kita iman kepada Tuhan, berarti kita akan mematuhi semua aturan-aturan Tuhan. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, kesopanan, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Maka dalam mengontrol diri seorang murid, pertama yang harus dilakukan adalah mengenalkan nilai-nilai kebajikan itu. Didiskusikan dari pemaparan yang tadi disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Kalau kesal dan dia ingin punya hati, merasa bersalah, itu sulit sekali kalau di sini. Saya rasa sama kan jadi sering melihat anak seperti itu. Kira-kira menurut Pak Dadang, apa solusi dari untuk meningkatkan membangkitkan itu, Pak Dadang? Menurut Pak Dadang? Nah, itu dia yang sangat sulit, bisa dijangkau, bisa jadi. Bahkan di kita ini bisa pernah ada anak yang bersalah, bahkan dibimbing oleh orang tuanya, itu kesalahannya suruh kabur ke sana, lewat sini, itu dibimbing. Saya pernah merasakan seperti itu. Baik, itu salah satunya. Makanya Pak Dadang, tadi ada 5 sistem kontrol tadi ya. Ketika merasa bersalah, betul, merasa bersalah itu tidak akan efektif. Kenapa? Karena jangka pendek. Ya, sifatnya jangka pendek. Tetapi yang terpenting adalah dia sebagai seorang manajer. Jadi ketika dia menjadi guru sebagai seorang manajer, ada anak nih kabur, dipanggil misal si Jahid kabur. Nah, tentunya dengan intonasi yang kita bukan sebagai penghukum ya, ketika manajer itu, Cik, kenapa kamu kabur? Pasti ada salah satu dari 5 motivasi seseorang melakukan sesuatu itu ada pasti. Entah itu bertahan hidup, entah itu karena kesenangan, entah itu karena pengakuan, entah itu karena kasih sayang, maka itu kontrolnya. Pasti adalah alasan yang 5 tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah ini. Tanya yang pertama deh. Nah ini, 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Nah, tidak akan lepas dari ini. Kita pun sama melakukan sesuatu itu pasti atas dasar ini. Ketika kita merasa terancam, maka apa yang akan kita lakukan? Ketika kita merasa ingin diakui oleh orang lain, maka apa yang harus dilakukan? Hanya dasarnya memang di sini ini tidak bisa dihilangkan dari karakter manusia 5 ini. Maka untuk kontrolnya adalah nilai-nilai kebajikan tadi. Menghargai diri sendiri, menghargai orang tua, hormat, patuh. Nah ini posisi kontrolnya Bapak Ibu sekalian. Tapi komitmen itu diambil dari 2 arah, antara guru dengan murid. Kalau peraturan itu lebih identik kepada penghukuman. Kenapa? Karena datangnya sepihak dari guru. Tetapi kalau komitmen itu datangnya dari 2 arah. Anak sendiri kadang yang mengusulkan. Sehingga komitmen itu ketika Bapak Ibu misalkan sebagai wali kelas membuat komitmen, pasti kelasnya lebih kondusif ketimbang guru yang tidak punya komitmen. Seperti itu. Kenapa? Paling tidak, kalaupun tidak sebagai manajer, Bapak Ibu bisa menjadi sebagai pengontrol anak itu dengan apa? Dengan pemantau. Tuh, kita sudah punya komitmen.
bagaimana, apa yang dilanggar. Paling tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, paling dua itu yang Iya. Makanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya, kita kadang tadi ilusi bahwa orang dewasa bisa mengendalikan anak. Ilusi guru sebagai pengontrol murid. Itu hanya sebatas ilusi. Karena nyatanya seorang murid atau diri kita mau diatur karena kita sendiri pengen diatur. Begitu kan? Karena menerima kita pengen diatur supaya apa? Supaya bebarengan. Kan gitu bahasanya. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan itu terus kita gaungkan ke anak-anak. Yang utamanya itu. Mangga, terima kasih Pak Dadang. Yang lainnya Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.